Ada apa dengan Netflix? Netflix memutuskan untuk menghentikan fitur sharing passwordnya. Artinya sekarang orang-orang yang berlangganan Netflix tidak bisa lagi berbagi akun bersama keluarga atau sahabat atau siapapun. Pendapat pribadi gue, keputusan ini sangat buruk karena pada dasarnya kebanyakan orang-orang yang berlangganan Netflix mereka berbagi akun dengan yang lainnya, baik itu keluarga atau teman atau sahabat atau siapapun, dan sekarang yang berlangganan Netflix terancam untuk tidak bisa melakukan hal tersebut lagi. Now here's the hypocrisy. Netflix pada awalnya mendukung ide di mana orang-orang bisa berbagi akun bersama yang lainnya, tapi sekarang tiba-tiba Netflix mengatakan, "No, you cannot do that anymore. I hate it. Stop it. Stop sharing your password anymore. My business is going down because of this. What the It has nothing to do with sharing password in my opinion." Banyak orang-orang yang berlangganan Netflix pada saat COVID-19 di awal-awal itu karena mereka karena terjebak di rumahnya masing-masing dan karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi, maka mereka akhirnya memutuskan untuk berlangganan Netflix. Tapi sekarang di mana pandemi sudah mulai a little bit under control, kebanyakan orang-orang juga akhirnya memutuskan untuk menghentikan langganannya karena selain juga mereka sudah mulai beraktivitas, konten yang dimiliki Netflix juga tidak begitu menarik. Karena kalau kita lihat seperti let's say Disney Plus mereka punya Marvel dan berbagai macam animasi. Lalu HBO mereka punya banyak drama, apalagi yang sekarang lagi berjalan yaitu The Last of Us. Netflix on the other hand, they have their own originals, and don't get me wrong, the original is actually pretty good. It's not enough, man. Salah satu keunikan yang dimiliki Netflix itu adalah kemampuan untuk orang-orang binge watching di Netflix. Karena pada dasarnya Netflix selalu rilis satu season sekaligus. So, ambil contoh misalkan Stranger Things, Netflix merilis satu season keseluruhan 10 episodenya. Dan hal ini justru malah berdampak kepada orang-orang kehabisan konten secara cepat. Karena setelah mereka nonton Stranger Things beres dalam satu hari, nonton dari episode 1 dan episode 10, and don't get me wrong, there's a lot of people who always binge watching, man. 10 episode tuh bukan episode yang banyak untuk orang-orang yang udah biasa binge watching. Terus akhirnya setelah mereka nonton apa yang ingin mereka tonton, artinya mereka nggak punya alasan lagi untuk tetap berlangganan Netflix kan. Akhirnya mereka unsubscribe dan Netflix kehilangan uang. Karena sayangnya nggak banyak orang yang berlangganan Netflix untuk nonton show yang lain. Kebanyakan orang-orang nonton Netflix tuh jika ada show yang emang lagi ngetrend, contohnya kayak Stranger Things atau let's say Arcane. Jika show yang ngetrend ini udah beres, maka orang juga nggak ada alasan lagi buat tetap berlangganan Netflix. So the problem in my opinion is not the sharing password at all. It's more like the content. People will subscribe if you have good content. And if there's no more content, then people will leave. Simple as that actually. Sekarang keputusan ini bertujuan untuk menyelamatkan bisnis yang pada dasarnya sedang jatuh. Seperti yang kita ketahui, Netflix tuh akhir-akhir ini sedang kehilangan banyak banget subscriber, which is artinya mereka juga kehilangan banyak uang. Dan untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini, mereka memutuskan untuk menghentikan fitur sharing password. It doesn't make any sense. Like seriously, I don't understand with this decision. Sekarang orang-orang yang berlangganan supaya mereka bisa nonton tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya atau untuk temannya, sekarang mereka tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. Apa yang membuat lo berpikir orang-orang ini akan terus berlangganan di saat Netflix memutuskan untuk menghentikan fitur sharing password? Cara kerja Netflix menghentikan fitur sharing password ini, ambil contoh misalkan lo biasa nonton Netflix di komputer lo. Let's say kakak atau adik lo nonton Netflix di TV keluarga. Netflix masih membolehkan hal tersebut karena pada dasarnya lo masih bisa menggunakan akun yang sama dalam satu home network. Artinya jika akun Netflix yang lo pakai masih digunakan dalam satu home network yang sama, it's not a problem. Yang jadi masalah adalah jika lo menggunakan akun Netflix di luar home network. Dalam artian, kalau misalkan lo sedang bepergian dan lo memutuskan untuk nonton Netflix, it could be a problem. Karena sekarang lo tidak berada dalam home network lo sendiri. Jika ini terjadi, maka Netflix akan memutuskan untuk memblokir perangkat yang lo pakai. Kecuali perangkat tersebut sudah pernah login dengan akun Netflix dalam home network yang sama. Tapi bayangkan misalkan lo pergi ke rumah nenek lo, lalu lo memutuskan untuk nonton Netflix bersama keluarga di TV yang ada di rumah nenek lo tidak bisa melakukan hal tersebut karena
TV nenek lo tidak berada dalam home network yang sama. Artinya, Netflix akan otomatis memblokir akses. Dan blokir ini bukan berbentuk blokir akun, tapi lebih ke blokir perangkat. Artinya, TV nenek lo tidak bisa lagi digunakan untuk mengakses Netflix, kecuali mereka memutuskan untuk berlangganan dengan akun yang baru. Jadi kebayangkan, sekarang lo nggak bisa lagi nonton Netflix selain di rumah lo sendiri. Walaupun secara teknis lo masih bisa nonton di luar, dengan perangkat yang lain, ada aturan di mana jika dalam jangka waktu 31 hari lo tidak login dengan perangkat yang sama dan di home network yang sama, maka perangkat tersebut akan kena blokir juga. Jadi pada dasarnya lo harus rutin login di dalam rumah lo sendiri. Dan jika lo sedang bepergian lebih dari 1 bulan, maka lo nggak bisa lagi akses Netflix sama sekali. Lo masih bisa akses Netflix dengan minta temporary code ke Netflixnya, dan lo akan diberikan akses selama 7 hari. Setelahnya, perangkat lo akan kembali diblokir. This is kinda weird in my opinion, dude. Apakah keputusan ini adalah keputusan yang tepat? Tentu saja tidak. Like, who in the right mind think this is a good decision, man? Karena sekarang orang-orang akan beralih kembali ke piracy. Gua yakin, sangat-sangat yakin orang-orang akan meninggalkan Netflix dan beralih ke piracy. Dan jika itu terjadi, bisnis Netflix tidak akan terselamatkan. So my honest question is, what is Netflix thinking? Padahal sebenarnya kalau Netflix mau, mereka bisa aja bikin platformnya gratis, jadi banyak orang yang datang untuk nonton, tapi Netflix pasang iklan. Jadi selain mereka juga dapat uang dari subscriber, mereka juga dapat uang dari revenue ads. What the